Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kalem dikit. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oi. Ini karena memang tamu kita ini luar biasa hari ini ya. Agak pengen cowokan tapi malu sendiri. Agak pengen apa? Cowowaan. Oh, dikirain agak pengen cowokan. Emang biasanya kayak gimana? Mohon maaf. Jadi hari ini kita harus Enggak sih, enggak gitu juga. Kakaknya juga asik kok. Enggak harus membuat kita menjadi kaku ya. harus sedikit calm. Iya, selamat datang di podcast Orang Biasa. Karena yang viral udah ada di mana-mana. Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita. Kita ngomong wanita, Seorang wanita enggak cewek, cantik. enggak cewek. Iya. Tapi seorang wanita. Seorang ibu 5 anak. Wow, emang itu baru diangkat? Ya nggak apa-apa, orang gua introducing kok Oh ini. iya, oke. Seorang kakak dari yang udah viral. Oh, kok itu udah diangkat di awal? Tadi kesepakatan kita ntar itu di akhir loh. Ya udah sih kan asal jangan di-mention siapa yang namanya. Iya. Terus juga beliau ini memiliki ya prestasi pasti ada. Betul. Terus juga profesi. Dan Profesi. profesi ini sangat menarik tuh. Sangat menarik, makanya hari ini kita bakalan ngobrol soal profesinya dia yang sudah digeluti dari pandemi. Ini mungkin profesi karena terpaksa. Tapi akhirnya menjadi cuan. Akhirnya menjadi cuan. Kita kasih tepuk tangan dulu semua untuk Kawanda. Kawanda. Hey, itu yang sebelah sana, yang di belakang sana itu tepuk tangan. Sabar. Kita suruh Kawanda kenalan dulu dan Yes. menyapa orang-orang yang lagi nonton sekarang. Silakan Kawanda. Kak. Halo, nama saya Wanda. Saya awalnya dulu berprofesi sebagai catwalk model. Wow. Wow. Abis itu pernah jadi pengajar juga, pengajar catwalk. Nah, pernah landscaping juga karena keterpaksaan. Tapi akhirnya jangan juga. Yang pandemi tadi ya. Pandemi. Tapi kalau melihat secara langsung ya nanti boleh dikepoin aja di Instagram atau di sosial medianya Kawanda. Betul. Ini melihat Kawanda ini, coba gue tanya dulu, Kak tingginya berapa? 177. Kak boleh berdiri nggak? Tapi aku nggak akan berdiri, kakak aja yang berdiri. Coba Kak berdiri. Bisa masuk kamera gak sih? Kak Wanda coba berdiri Kak. Aku pengen lihat. Ya, maaf. Tinggi sekali. Perempuan tinggi Oh ya. my Kalau God. dibandingin sama saya, Aduh, jangan. Hampir sama. Tinggian Kawanda ya? Tinggian Kawanda ya? Tinggian gue gak mau berdiri. Udah boleh Kak duduk. Itu kayak berasa gue harus teriak dulu tuh. Kak Wanda, di mana di atas gitu. Serius. Ini adalah salah satu perempuan tinggi yang saya pernah ketemu. Masa sih? Iya, karena aku jarang banget ketemu perempuan yang tinggi. Seringnya ketemu kayak gue gitu ya. Nah, biasanya Pendek-pendek sering gitu. ketemunya perempuan yang omongannya tinggi. Itu mah banyak. Ya emang iya, Anda ya. Jadi- Anda perempuan. Ya mikir aja. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol sama Kak Wanda mengenai Iya. profesinya. Agak sedikit flashback dulu berarti kita mengurutnya nanti Betul. dari ini. Betul. Mantan model. Berarti udah gak modeling sekarang? Sekarang sih mungkin beberapa kalau misalkan Ada request gitu ya? request dari teman desainer yang Wan mau nggak jadi bantuin gue dong gitu. Wah, Tapi oke. kalau misalkan pakai jilbab, Hmm. maksudnya masih modest gitu, oke lah gitu. Oke. Oke, Sama beberapa pokoknya soal pakai ngajar, hijab gitu ya. ngajar catwalk. Oke. Kayak apa sih? Apa kemarin ya workshop Workshop. untuk kayak lomba-lomba, terus ada workshop untuk ngajar belajar catwalknya. Biasanya aku diajakin temen minta tolong. Oh, oke. Tapi kalau misalkan ada tawaran, misalkan Wanda bantuin dong, tapi misalkan lepas hijab. Ya nggak mungkin. jangan. Gak mungkin ya. Anakku kan juga udah besar Oh, kan. tapi pernah nggak ada yang nawarin begitu? Ada sih. Dia mau nggak untuk 2 baju aja deh lo lepas jilbab. Ada Kak yang begitu? Lepas jilbab. Ini aja kok untuk bajunya juga sopan kok. Yang penting nggak berjilbab gitu kayak enggak deh. Insya Allah ntar ada rezeki. Aduh yang jangan lain. deh Kak, Iya. jangan. Walaupun menarik juga nih. Iya bayangannya Jangan sih rezeki mah lumayan udah ada gitu. yang ngatur. Jangan ampe. Jangan. Kak, tadi kan nyinggung kalau Kak Wanda ini ibu dari 5 anak ya. Iya. Saya sih yang nyinggung dan yang ngomong ya. Iya. Kalau boleh tahu anak yang paling gede umurnya berapa? 16 sih. Tahun ini 17. Tahun ini 17. Kalau dunia modeling Kak, udah pada saat menggeluti dunia modeling berapa lama jangka waktunya dan dimulai dari kapan? Awalnya sih kan sebenarnya nggak sengaja. Dulu tuh aku kurus banget.
dengan tinggi yang waktu masih SMA kelas berapa ya? Kelas 2. SMA kelas 2 tinggiku itu udah 173. Malu kan ya Oh, maksudnya. mohon maaf Pak. Mohon maaf Kak, kita yang malu kayaknya. Enggak, dulu malu. Oh kalau untuk anak umur segitu memang terlalu tinggi tuh malu jatuhnya. Tahun 90-an tuh Bener-bener. malu loh. Kan Kenapa kita malu, Kak? kalau misalkan pergi sekolah naik Kopaja, naik patas PPD gitu kan. Terus tiba-tiba nongol sendiri. Kalau naik Kopaja tuh pasti agak-agak pengen nyampe atap kan malu Iya, kan iya, iya. pakai baju SMA. Udah gitu cungkring banget. Terus dikatain gini, tiang listrik. Iya. Oh iya dulu. Gitu-gitu kalau dulu. Iya, Itu iya. kalau misalkan pas upacara bendera gini, Pak tiang benderanya di belakang gitu. Kan malu. Ejek-ejekannya begitu ya. Iya. Zaman Terus- dulu. Iya, bener. gitu Iya, kan. zaman dulu terus kalau misalkan kita mau lewat nih kan ada cowok-cowok nongkrong tuh. Kalau cewek-cewek yang cakep, yang kayak udah bodinya tuh kayak udah oke banget deh gitu. Pasti kan ciwi cewek gitu. Kalau aku yang lewat gini, apa sih jalangkung Iya. gitu jangan. Tuh udah pasti kayak gitu-gitu itu adalah jokes anak-anak dulu. Malah dinyanyiin gini pulang nggak diantar gitu-gitu deh. Pokoknya kan kesel ya pengen Tapi nangis. sakit hati gak sih Kak di kayak gituin? Tapi zaman dulu tuh kayak gitu kan, kalau zaman sekarang kan bullying Baper apa gitu segala ya. Oh Dulu mah baper biasa aja diomongin gitu kan. Kalau zaman dulu mah enggak, kalau kita malu ngadat gitu ke ini malah diketawain. Iya. Kitanya juga besokannya udah biasa-biasa Udah aja biasa lagi. aja. Karena gitu. hitungannya jadi bercanda. Bercanda. Kalau sekarang sensitif banget. Iya, sekarang panjang deh, Iya panjang terus gitu. update Jadinya status gitu di medsos Iya. gitu ya. Dibilangnya mental tuh kayak health-nya terganggu. dibilangnya body shaming. Body gitu shaming. kan. Oh iya bener, kalau misalkan aku dulu ada di zaman sekarang, itu kayaknya pelaporan body shamingnya tuh banyak Untung gak ada banget. Instagram. Coba Gampang kalau lagi. ada. Iya. TikTok. Twitter kayaknya udah ada kalau dulu. Udah ada belum sih Twitter? Belum ada. Ya? Belum, dulu. Zaman ke Friendster. Belum. Dulu Friendster tuh 2004. belum, dulu kita chattingan pakai MRS. MRC. MIRC. Oh, MIRC. US apa ya? ASLPLS. Iya. Noe underscore Enggak, salah dong. Cie underscore Bukan. Moet. Bukan. Gues SS1 bener-bener gitu. Iya, Kayak iya, angka-angka gitu cuy. Oh itu kalau Bener, belum bener. dinamain ya. Iya Guys. kan. Itu Ya udah dulu banget ngalamin. Enggak sih. Gue juga katanya. Katanya. Nggak, Tapi Instagramku masih sama itunya apa nickname-nya. Instagram kan Super Kitting. Itu dari Masih sampai MRC. sekarang? MRC. Kak gak mau ganti apa Kak please? Kak please ganti Kak udah 2024. MySpace, Friendster, itu semua. Itu semua Super Kitting. Sampai sekarang Instagramnya Super semua Kitting. sosial media. Enggak sih Instagram Anaknya aja. gimana Kak? Gak ada gak ada tanggapan. Mama please ganti username-nya Ma. Kak gak ada gak kira-kira nih dari 5 anak ini yang sepertinya akan mengikuti jejak sang mama gitu? Ada gak? Ada yang dia, kayak dia udah- kalau di sekolahan kalau misalkan kayak ada pekan budaya gitu-gitu Oh, pasti oke. dia Iya, jadi iya. pengantennya di dapuk sama kelasnya pasti gitu. Ya dijadiin modelnya lah ya. Jadiin model, tapi sebenarnya anaknya lebih mungkin kan anak sekarang kali ya lebih sukanya karena kakaknya kakaknya kan mau jadi programmer. Adenya jadi apa sih DKV ya? Oh di kafe, Yang desain yang buat. desainnya. Iya, Dia iya. lebih suka ke desainnya. Berarti nggak ada tuh yang ngikutin jejak kakak. Enggak, tapi dia selalu kalau di sekolahan selalu dia yang dipanggil. Cuman kalau dianya Terus sendiri nggak ada ya? dianya enggak. Oh nggak ada. Tapi Hanya aku di- pernah waktu aku jadi desainer waktu Jakarta Fashion Week 2018 apa kalau nggak salah. Dia pernah aku ikutin untuk show Oke. anak-anak tapi pakai bajuku gitu. Dia jalan sih di Catwalk. catwalk. Ha, Oh, jalan di wow. catwalk. Wow. Terus selama menjadi model pada waktu itu, ini pernah nggak sih kayak misalkan ikut peragaan-peragaan internasional, sampai kayak gitu? Kan aku tuh masuk jadi model catwalk itu sebenarnya nggak sengaja kan. Karena aku malu dulu gitu. Jadi mamaku masukin ke Oki Asokawati. Modeling School. Oke, Asokawati. Tapi waktu itu mamaku masukinnya untuk jadi sekolah kepribadian kayak John Robert Power gitu-gitu. Karakter building gitu ya. Nah iya gitu. Tapi Mbak Oki ngeliat aku, dia bilang, kamu kenapa ke sekolah kepribadian, masuk ke modeling school aja. Terus aku, emang bisa kan aku kurus banget. Oh, oke. Bisa dong, kan kamu tinggi gitu. Akhirnya
di kelasnya diganti tuh jadi modeling school. Padahal mah aku jalan masih gemeteran gitu. Oke. Tapi Mbak Oki encourage aku untuk cobain aja ndak gitu. Cobain kalau ada show waktu itu Fashion Cafe ya. Setiap regular show, setiap Rabu aku inget banget diikutin. Aku jalannya juga masih gemeteran, tapi karena udah kebiasa jadinya justru aku belajar percaya diri itu karena aku dipaksa untuk jadi model. Para kita jalan kan kita nggak ngelihat kan. Iya. Ini kan lampu kan Jadi Bener-bener fokus terang banget ya. Iya, Fokus ke sinar depan. banget. Padahal yang nonton banyak. Tapi berasa nggak ada yang nonton aja gitu, kayak kita lagi show di mana gitu. Kayak berasa lagi show di akhirat gitu kan. Astagfirullahaladzim. Serem banget. Karena terang banget kan. Serem Nggak banget ngeliat ya, apa-apa, pas cuma sampai ngeliat depan lampu mandro doang buka gitu. Astagfirullah. Mandro buka, mana biu kangennya. Nggak, tapi maksudnya itu kan akhirnya yang tadinya mau masukin ke sekolah kepribadian itu mama atau memang keinginan Ibuku. kawan? Oh, Mamaku sama yang dia nggak. juga. Oh gitu ya? Mau dimasukin Saya nggak sekolah punya kepribadian. keinginan kehidupan malah. Kan kamu punya kepribadian ganda. Astagfirullahaladzim. 5. Aku tuh kan anaknya penurut ya, nurut banget dan aku takut banget. Koreografer kan kalau kita ngasih arahan kan senyum sampai sana, senyum. Strike Terus langsung ya, itu kalau misalkan baju ini harus fierce, mukanya harus fierce gitu. Dadanya kurang tegak Wanda gitu. Langkahnya kurang panjang gitu. Akhirnya kan gara-gara digituin terus setiap seminggu tuh berapa kali gitu. Karena digituin mulu jadi yang ke ini nggak peduli udah nggak peduli lagi sama orang sekitar. Kalau orang sekitar mau ngomong jalangkung, kita kalau Udah mau ke bodo kantin amat. udah jalannya tegak aja begini. Oke. Udah tegak Dia nggak aja tahu udah masa aja dia bodo amat model. gitu. Iya, Udah mental health gimana? iya udah nggak peduli. Jadi karena malamnya udah show capek terus sekolah pagi kadang-kadang anak SMA ya cuci muka aja begitu, mukanya cemong gitu kan. Pagi-pagi ininya udah item gitu. Ya Allah. Iya, tapi jadinya jadi ada ini baru lagi gitu. Oke. Jadi ada gosip baru lagi, jadi terkenal dengan apa ya? Kecuekannya? Enggak. Bukan, jadinya aku disangkaannya itu bandar. Oh asli? Asli? Karena kan Bandar. kurus kan. Oke. Oh, kurus jangkis kan. nih gitu kan. Iya di zaman dulu kan dibilangin kan Jangkis, jangkis iya, gitu iya, kan. Pemakai nih kayaknya nih. Iya, Ya karena ampun. aku udah kecapean, kurang tidur kan. Terus Oke. udah kayak orang ngomong apa-apa udah aku gak dengerin, bodo amat, aku udah capek pengen ke kantin aja gitu. Terus jalannya kan udah kebiasaan Iya, iya. tegak gitu. Jadi udah kayak pede gitu, udah ngedangak gitu. Jadi kayak udah seralah mau ngomong apa, gue pengen makan aja ke kantin. Kan Oke. disangkanya aku kayak bandar yang nggak peduli gitu. Lu Iya, kalau iya. kalau Teler. perlu lu pakai cari gue gitu Iya, kan. iya, Itu iya. hitam kan. Karena eyeshadow bleber sini. Oh, bukan karena kurang tidur ya, karena eyeshadow Bukan, bleber. karena dia dan- make up ya udah cuman itu doang. Iya. Kalau abis show Show, besar gitu kan, kalau misalkan Sebastian Gunawan yang sanggulnya gede, anak Fanti yang gede-gede gitu kan, rambutku kalau keriting kan zaman dulu Susah ya? belum ngerti Gempet gitu? belum ngerti conditioner. Oke. Kalau kita mau conditioner tuh tahun 90-an harus ke salon yang ada Wella gitu. Iya betul. Oh, Dia pakai Wella itu conditioner ya. Jadi kalau jembet kan, jadi ini kalau udah jembet, Jembet cuy, Oh, iya, jembet. udah kusut gitu nggak bisa disisir karena aku buru-buru sekolah, jadi diginiin aja. Kan rambutnya jadi gimbal kan. Iya, iya, iya. Rambut gimbal, muka bawah mata hitam, Hitam. badan kurus gitu. Fix. Fix. Terus enggak jalan masih tegap, oh bandar sombong. Iya benar itu benar itu. Itu oke. benar banget. Tapi pada saat itu ganggu sekolah nggak sih? Enggak sih ya. Masih bisa berarti ya bagi waktu ya. Aku tuh masuk UI sebenarnya. Oh. Aku sastra Belanda. Wah, Guten Morgen. Masuk UI, masuk BUI. Jangan cuy. Berarti keren tahu. Aku Ya, ini kan masuk UI, aku- masuk BUI. Satu kelas sama Bondan Prakoso tau gak? Wasit tahu lumba-lumba. dong. Iya. Bermain api. Hai sobat, gitu sekarang. Lo masih Oh, iya. lumba-lumba gak bisa move on dari masa lalu deh, bingung. Gua taunya itu doang. Kak, oke, gue sekarang nanya, kan tinggi 177. Nah. Sampai akhirnya sekarang punya suami dan punya anak 5. Pada saat waktu dulu, apalagi kan zaman dulu tuh orang tinggi jarang ya. Iya sih. Susah gak sih cari jodoh? Katanya perempuan yang terlalu tinggi tuh kadang susah cari jodoh. Karena kan stigmanya di Indonesia, Iya. laki-lakinya harus lebih tinggi. Lebih tinggi. Daripada Suami perempuan dirimu yang- lebih tinggi gak? Sama. Oh, Sama, oke. Minimal sama Kebetulan ya. suamiku
kebetulan kan suamiku kan emang lama tinggal di luar kan. Oke. Jadi- Oh ngaruh ya kalau tinggal di luar jadi agak tinggi gitu? Enggak, maksudnya jadi dia emang Coba tinggal di emang enggak, dia emang suka perempuan yang tinggi, kurus Oh, gitu. jadi dianya tidak insecure tapi dia memang Katanya kan, motivasi. katanya kan jodoh itu apa sih apa yang kita suka itu mencerminkan dirinya sendiri Iya, gitu iya, iya, kan. betul. Aku kan sama suamiku badannya beda-beda tipis, jadi aku tuh celana sepakaian Barengan gitu. gitu, Maksudnya baju pakainya sepakaian dibareng. gitu. Iya, satu Badannya berdua. sama, Yang dipakai gitu. celana gue. Oke, Jadi berarti masuk-masuk. dapetnya ya thank God gitu ya. Maksudnya dapet jodohnya ya memang ya sama. Iya. Punya kesukaan yang sama dan ternyata kriterianya sama. Oke. Oke, kita beralih ke yang selanjutnya itu. Tadi kan kita ngebahas sedikit tentang modeling. Tentang masalah- modeling personal ini ya. Oh, terus katanya pernah juga jadi desainer. Ini banyak banget nih kayaknya. Fashion kayaknya ini designer. 3 jam deh kita hari ini podcastnya. Karena kayak ini banyak banget profesinya. Fashion Enggak, designer itu- akhirnya itu kenapa? karena keadaan. Nah, coba. Enggak, jadi gini, kan waktu aku jadi model ya, kan aku tuh menikmati pakai baju desainer tuh, ih bagus amat ya. Ini Oke. cuttingnya kok bagus amat gitu. Terus aku pengen beli, karena badanku tuh kan susah kan, Iya, nyari iya, bajunya kurus, tinggi banget, kurus gitu. Sementara baju-baju yang kalau misalkan aku bilang, kok nggak sama modelnya gitu, yang apa sama iklannya gitu, dipakai aku kok harusnya kan aku model kan, dipakai harusnya bagus, ternyata enggak. Model itu kan capstock kan, Iya. jadi percontohan itu size model itu kan kecil banget ya. Iya. Yang dipakai si model sama yang dijual di pasaran itu ya nggak sama. Iya. Jadi pas aku nyari baju yang untuk ukuranku dengan nama desainer yang sama, nggak ada yang seukuranku karena yang dijual itu ya ukuran orang Ukuran normal standar, gitu, iya, orang iya, standar iya. gitu. Standar lokal Kalau gitu di ya. luar negeri kan ada yang tall size, Iya, betul. small size kan, Lebih banyak standard pilihan. size kan gitu kan. Kalau di Indonesia kan enggak. Kita kan SML, SML gitu. Terus aku pikir-pikir, kok kalau aku yang pakai pinggangnya kok ada di atas gitu. Iya kan harusnya biar di sini kan. Terus, oh ternyata Aku pernah mengalami. iya, oh torsonya beda. Terus aku tuh suka kalau ini kok dipakainya beda ya. Ternyata patternnya beda gitu. Terus aku bilang sama suamiku, aku pengen belajar pola. Karena aku suka banget sama pola gitu. Tahun berapa tuh Kak? Memanipulasi pola. Itu aku masuk di Burgo Instituto Italiano. Wah, Eh, perfect tuh. 2000 berapa ya? 2016. Oke, berarti masih 2016 karena waktu itu aku mau masuk sekolah desain, hamil lagi. Entar dulu dia anaknya masih kecil. produktif sekali Bu ini Iya. ya. Mau masuk hamil lagi. Aku kesel, aku tuh pengen tahu bikin baju ini tuh polanya gimana biar bisa pas gitu. Ternyata torsonya beda, hitungannya beda gitu. Jadi karena aku pengen tahu bikin baju ini bagaimana, aku sampai bela-belain mau masuk sekolah desain gitu. Tapi Oke. untuk pattern making ya. Oh, bukan yang the whole ini ya? Enggak, kan ada desainer yang bisa gambar nih. Saya maunya gambarnya gini-gini, konsepnya gini-gini. Belum tentu si desainer itu bisa bikin bikin patternnya. Jadi untuk membuat pola itu dia harus kerja sama tukang pola sama si pattern making. Oh, berarti beda ya Kak ya? Ada pattern. Kan kalau pas kita sekolah desain kan ada yang the whole package Iya gitu. kan, the whole package. Ada yang desain aja nih. Jadi dia ngedesain terus komposisi warna, terus gurat desain atau apa gitu. Ada lagi yang khusus pattern making. Jadi mewujudkan desain si desainer ini gitu. Oke. Ada yang whole package. Jadi dia bisa Jadi sampai desain, dari awal dia desain terus dia bisa mewujudkannya sendiri, belajar Jahit polanya gitu gimana, Oke. jahit. Nah, kalau aku tuh spesialisasinya di pattern making. Jadi polanya bikin- aja. Nah, jadi oke. misalkan desain ini gitu. Ini untuk menjadi sebuah baju ini polanya seperti apa gitu. Nah, berarti Kakak bisa ya. Aku bagian pattern makingnya. Oke. Kalau untuk jahit-jahit tetap orang lain. Harusnya begitu. Tapi kita waktu belajar pattern making, kita juga belajar jahit. Oh, oke. Jadi oke, kayak oke.
Jadi sebenarnya kalau misalkan kayak sekarang nih kan dengan kondisi yang ada sekarang ini akhirnya kan aku satu baju ya aku bikin sendiri. Bener-bener dari awal sampai desainnya akhir. aku ya? ngedesain. Desain itu kan ada buku pola gitu tinggal desain gitu. Mau seperti ini enggak? Iya, terus aku udah ada visualisasinya gini. Oh, ini akan jadi ini polanya misalkan ini begini gitu. Oke, nice. Iya, Kak, pertama kali Kakak bikin pola dan sampai ke jadi itu pakaiannya buat sendiri atau Buat ada yang orang lain. pesan? Pesanan orang gitu. Aku malah hampir nggak pernah bikin sendiri. Untuk diri sendiri. Oh, emang dari awal udah bisnis kepikirannya. Nggak Karena masuk itu karena bisnis. bisnis. Iya. Nggak bisnis, jadi kayak aku nggak pede sih bikin sendiri gitu. Nah, tapi karena kemarin tuh pas Sincia tuh Oke, kemarin kan aku kepengen punya foto keluarga kan. Jadi itu aku jadiin itu dalam waktu 3 hari. Anakku 5. Iya, 3 hari sama Terus kakak bajuku sama sendiri suami? gitu. Ya, Ya, 7? 7 orang. Oh my god. Jadi aku bikin bajuku sendiri, kebayaku sendiri. Oh. Itu setengah hari dari subuh sampai siang gitu. Dari mulai bikin pola, potong jahit gitu sampai siang. Terus aku masukin ke tukang bordir gitu. Berarti yang bikin sendiri itu pas kemarin. Pas kemarin. Ya Pas itu. Sincia itu doang Pas ya. Sincia berarti. itu iya aku Kayaknya bikin. boleh deh Kak kalau nanti mau buat kita ya. Di sininya untuk podcast orang biasa gitu. udah beda. Tapi tadi gue ngeliat sedikit Instagramnya ya. Boleh dong Kak dikasih tahu Instagramnya apa, siapa tahu mau ada yang mau lihat. Coba lihat di Oh iya, nanti di sini, pop up. Ya, Instagramnya apa? Iya, nanti, boleh dilihat boleh koleksi-koleksinya. Berarti sekarang tapi kalau untuk desainer masih aktif ya? Dari beberapa klienku yang reorder ke aku. Misalkan ada yang ngerasa cocok nih gitu. Terus dia cuma ngasih bahannya aja. Wan ini acaranya ini ya tanggal segini bikinin dong kebaya atau misalkan gaun malam atau bikin apa ya Wan bagusnya gitu. Oh, jadi bahannya udah ada. Bahannya siap udah ya? ada. Ada. Polanya kan biasanya pola basic udah ada sama aku. Nanti Oh, aku tinggal oke. manipulasi aja mau potongannya kayak gimana, mau dibikin tunik Seperti atau apa. apa gitu, kebaya atau apa gitu. Berarti nggak standar, nggak by standar ya? Maksudnya bisa custom juga ya? Bisa custom dengan membawa bahan sendiri. Emang apa tuh made to order. Oh Iya, benar-benar. benar. Kalau untuk satu satu baju, biasanya Kakak berapa lama? Kalau aku nggak ada gangguan sih, sebenarnya untuk bikin polanya itu 1 hari, potong jahit 3 hari sih, 2 hari sih. 2 hari. Tapi kok banyak sih Kak yang gini, kita mau bikin baju nih, ada yang 2 minggu. Gua bikin celana doang 2 minggu. Ya kan karena mungkin itu ada waitlist. Iya waiting list, sama enggak sama mood sih. Jadi kalau Taylor Swift itu enggak, Taylor tapi jahit Memang, Iya, iya, memang iya, iya. gini ya, kalau misalkan kita bikin baju gitu, kalau lagi nggak mood, kayak males gitu, bikin polanya. Aduh, tar dulu gitu. Tapi kalau nggak baju aja sih Kak, kerjaan juga gitu. Kerjaan semua. juga Iya, gitu sih. tapi kalau misalkan pas udah ketemu nih, ini kayaknya, oh iya ntar potongannya gini. Oke, pas bangun tidur subuh nih cuma minum, habis itu langsung aja bikin pola gini. Bikin pola Sampai itu kan akhirnya- kayak konstruksi. Sampai akhirnya berarti Kakak juga, ya kan tadi udah dibilang JFW. Itu berarti sudah punya brand Udah sendiri. punya. Dan istilahnya sudah Udah banyak yang percaya bisa sih. menampilkan hasil karya sendiri di salah satunya di JFW tadi ya. Iya udah waktu 2018. Wow. Karena nggak sembarangan orang bisa masuk ke JFW. Kalau boleh tahu brandnya apa Kak? Wan Idrus. Satu lagi ini yang harus teman-teman tahu nih. Ada satu profesi lagi Kawanda ini yang dikerjakan dan yang dibuat. Sekarang lagi nih. Iya. Tapi ini karena keterpaksaan. Karena pandemi keadaan waktu dulu. Covid. Wah, Nah iya. adalah seorang floris. Floris. Itu gimana ceritanya? Tapi memang profesinya Kawanda ini sangat-sangat berhubungan dengan perempuan banget. Model, desainer, floris kan berhubungan dengan bunga-bunga. Perempuan itu selalu identik dengan bunga-bunga. Ya kan? Tanaman-tanaman. Bunga kertas ya kamu ya. Kayak bunga bangkai. Bunga bangkai. Puas lu. Tadinya mau ngomong itu gue, tapi gak enak ya. Masih menjaga perasaan. Iya, Oke. jadi Kawanda ini juga seorang floris dari pas pandemi berarti tahun 2020. 2020. terpaksa berarti ya Kak ya. Wah, Mendasarinya apa gitu? Apa yang mendasari Nih kan, selain ekonomi? waktu itu kan
pas pandemi kan, terus pokoknya ada masalah dari keluarga aku yang mengharuskan aku mulai dari nol kan. Oke. Ada satu frasa hidupku yang mengharuskan aku mulai dari nol kan. Terus akhirnya kita berhijrah lah ke suburb ya. Suburban. Gitulah. Terus awalnya aku karena butik tutup dong, nggak ada yang nikahan kan, Iya, oke. nggak ada yang nikahan, nggak ada yang mau bikin baju, mau kemana Soalnya juga, nikahnya virtual waktu itu. iya kan, nggak ada yang bikin baju juga Iya. gitu. Terus kebetulan si tukang jahitku meninggal kan, Innalillahi jadi wa inna ilaihi raji'un. jadi semuanya tuh bener-bener ini bisnis suamiku udah kolaps gitu, terus kita juga mulai dari nol, terus butik juga tutup, terus pindahlah ke kota itu ya. Terus habis itu tiba-tiba nggak mungkin ngikutin tren atau gimana, aku hamil lagi. Wah. Anak kelima. Sangat amat produktif. Produktif dalam ya segala ampun. hal ya, teman-teman ya. Ibu yang satu ini. Nah pas pada saat itu kan lagi boomingnya tanaman hias ya. Oh, Iya. dikirain lagi booming hamil. Iya, Soalnya itu gak ada juga. kerjaan pandemi. Sama anak ke-7 ya waktu itu? Anak 9 sih. Oh, yang paling gede 20 tahun. Iya. Nah, Yang sisanya gua kandang. Kebetulan mamaku kan suka tanaman. Terus aku lihat, ini kan tanaman ini ada nih di rumah si mami nih. Yang ini juga ada. Terus Secara aku, sudah pindah ke suburban. Suburban ya, oke, suburban. gitu. Terus aku postingin, ternyata itu tuh mahal gitu. Padahal itu tuh sebenarnya kalau yang jenis variegata itu kan tanaman cacat ya. Iya, liar dan cacat. Tanaman cacat yang kurang, kalau nggak salah tuh kurang kena sinar matahari. Oke. Jadi ada timbul kayak pano-panonya gitu. Bolong-bolong gitu. Ada putih-putihnya Ada gitu. putih-putihnya. Nah, ada putih-putihnya kan itu. Jenis calathea, terus apalah pokoknya macam-macam yang ada putih-putihnya. Oh, variegata itu mahal gitu. Padahal mah di rumah Banyak ternyata. Pak Balatak gitu. Aduh, Pak Balatak atau kemana? Ya, jadi tos gitu teh kumaha. Ayo tos gitu teh, tos teh dipidamel. Iya, terus laku gitu. Terus ada jenis rambatan. Kalau jenis rambatan itu kan gampang steknya. Udah panjang dikit stek tancepin Tanam lagi gitu. lagi. Ternyata yang jenis rambatan itu Lebih mahal. mahal, hitungannya per daun. Kan Apa? cuan ya maksudnya. Iya, Cuan Enggak, kali. sebentar. Ini yang nanam dulu Si mama. mamahnya. Ya, mamaku. Mamanya merasa tertipu nggak dengan adanya, ini anak gue pindah ke sini kenapa jadi memanfaatkan gitu? Enggak, jadinya gini. Kayaknya ini tanaman gue ambil liar, Iya, kenapa enggak. pas ada anak gue jadi salah, mahal-mahal. salah gitu. gini. Perasaan tanaman ini dulu segini deh, kenapa berkurang? Gak taunya dijual sama anak. Loh enggak dong, kalau misalnya kita rajin trimming kan tanamannya jadi subur. Oh gini berarti pertanyaannya. Jadi subur. Nih anak gue kenapa rajin ya sekarang? Tau-tau kok rajin megang tanaman gue. Iya bener, taunya dijual. Tapi sempat akhirnya apa ya? Dicuri dari kebun mama. Oh oke. Ya, itu kan Setelah- aku posting, terus Iya. aku kok laku gitu, terus aku tanya lagi kan ternyata ada, waktu itu banyak banget tuh komunitas-komunitasnya di Iya, Facebook betul, lah, di betul, Instagram betul, gitu. betul. Jadi kita nentuin harga nih. Asik. Kita kan masukin ini kan jenis pohonnya apa? Foto aja pakai Google kamera kan. Benar. Kan ketahuan ini jenisnya apa gitu. Jenisnya apa? Google. Terus Iya, aku cari, terus aku ketik di Marketplace. marketplace kan, Oke. kayak toko orange lah apa gitu. Jenis ini, terus aku lihat, oh ini ada yang sama nih gini-gini. Harga pasarannya segini, terus aku masukin aja harganya segini. Laku gitu. Terus besokan lagi aku foto lagi, namanya ini aku catat, terus aku cari lagi ya pasaran di sini segini, laku gitu. Terus aja deh aku potong-potongin, terus aku inin laku gitu. Tanaman yang tadinya cuman kayak 17.000, jadi 300.000 kan aku kayak. Lagi pandemi pula ya kan? Iya lagi. Wah thanks to mamanya loh. Iya, terus itu juga kadarullah. Aku aku baru lahiran nih. Aku ngurus akte kelahiran anakku karena waktu itu KTP ku masih Jakarta. Jadi aku ke Jakarta. Oke. Aku ke rumah temanku, terus suaminya bilang gini, Mbak Wanda jualan tanaman? Iya Pak, bisa bikin taman gak? Bisa sih kalau, maksudnya bisa sih, aku bilang bisa kok Pak. Orang tanaman kayak, Tanaman aku pikir doang. tanaman gitu kayak di rumah mamaku, taruh aja tanaman gitu-gitu. Bikin taman bisa Mbak? Bisa Pak gitu. Terus sini yuk ke rumah bos saya. Saya dibawalah tahu-taunya ke daerah Jaksel. Oh, Wah. Yang anak rumahnya Cipetek, mewah-mewah Kemang. banget Ya, gitu. literally ya kan? Yang
Jaksel yang ring satunya Oh, dong. iya, Senopati iya, iya, dan wah. sekitarnya situ. Iya. Terus bilang, wah rumahnya gede banget. Terus, bisa gak Mbak Wanda? Bisa gitu karena aku ada basicnya di desain. Jadi kan aku udah Desain itu. udah ada. Oh ini Apa yang kayaknya mau didesain ini ya? di sini taruh tanaman ini dan kebetulan aku juga udah mulai apal sama tanaman-tanamannya, jenisnya yang bisa kena matahari, yang enggak kena matahari. Oke. Oh ini kurang mataharinya cuma daerah segini doang. Jadi yang sebelah sini aku bisa kasih tanaman ini. Jadi aku udah ada di otakku. Bisa nggak Mbak Wanda? Bisa. Berapa hari Mbak Wanda? Kira-kira seminggu. Bikin 3 hari bisa nggak? Aku bilang, ya bisa deh, bisa. Aku bilang bisa gitu. Yang ngerjain siapa tuh Kak? Yang ngerjain jadi ada aku partneran sama lapak-lapak sebelah. Oh, oke. Tukang-tukangnya tapi tetap di bawah pengawasanku. Aku maunya yang ini, yang Iya ini. nanti kakak yang ngarahin. Tapi kan karena mereka udah Berkeluarga. berpengalaman. Oh, berpengalaman. Jadi kan Jauh ya, jauh ya. jadi mereka ngasih masukan kan. Bu, yang ini nggak bisa di sini Bu, jelek loh Bu, nanti umurnya cuma segini. Oh iya, aku ya berterima kasih dari tukangku, aku juga dapat ilmu Ilmu baru, gitu. oke. Nah, terus masalah pengairannya gitu ya. Aku kan mikir nih, ini terus oh iya terus aku dibilang ini, Mbak bisa bikin vertical garden nggak? Saya bilang bisa Pak. Malamnya langsung aku cari di YouTube. Padahal nggak bisa Cari. sebenarnya. Belum Emang bisa. Ini si bapaknya tahu nggak ya nih sekarang nonton? Bapak, Bapak Anda ternyata kena tertipu. prank. Tapi pranknya bagus. Tapi bagus. Enggak, tapi alhamdulillahnya berhasil dan Iya. aku belajar kan aku memposisikan itu adalah rumahku kan. Aku nggak mungkin yang setiap hari nyiram. Ya. Itu kan temboknya itu sekitar 6 meteran ke atas dan dia minta full semua. Wow. Lebarnya tuh sekitar 12 meter. Full tanaman semua yang udah jadi karena belakangnya ini nih ruangan meeting. Jadi Oke. kalau pas lagi meeting dilihatnya harus bagus gitu. Iya. Aku mikir siapa yang mau nyiram gitu. Iya. Area seluas itu siapa yang mau nyiram Iya. pagi sore. Aku bakalan dimusuhin sama pembantunya kan. Oh pakai pengairan yang otomatis. Aku cari di luar negeri di YouTube luar negeri kan pakai begini. Aku cari pasti nih ada nih toko orange. Iya. Bener ada. Instalasinya si tukangku ya nggak bisa lah. Iya. Aku sendiri belajar. Ini masukinnya selangnya ukuran segini, terus extensionnya ini. Terus bagaimana cara otomatisnya? Ternyata ada otomatisnya. Aku nggak bener-bener nggak tahu namanya apaan, nggak tahu. Itu semuanya aku raba-raba sendiri sampai akhirnya dapet. Otomatisnya aku settingannya sendiri, aku baca, aku pelajarin di YouTube. Kan sekarang kita nggak ngerti kamera, belajar di YouTube juga Belajar, bisa kan? bener. Itu pengairan itu aku belajar di YouTube semalaman. Dan Kita- akhirnya bisa. Akhirnya bisa alhamdulillah. Jam 6 pagi dia nyiram otomatis, jam 6 malam dia nyiram otomatis kayak hujan gitu. Kayaknya besok kalau lu susah mandi lu pakai itu. Kalau gue susah, nggak salah. Kalau gue susah hidup, kayaknya cara ini bisa dilakukan. Cara yang mana? Yang disiram apa yang Bukan, apapun bisa? Enggak, apapun bisa. Apapun Jadi bisa. kan Kawanda ini ya asalnya dari fashion designer. Jadi fashion Jadi Tapi masih ada korelasi loh. Iya kan Di karena dalam desain. setiap profesinya dia tuh masih ada hubungannya gitu. Iya. Serius. Itulah. Tapi keren sih. Dan ini untuk Floris sendiri sekarang masih digelutin juga. Sekarang karena ini kan udah pada mulai aktif kan dengan pandemi kan. Anak-anakku juga ada yang sekolahnya di luar kota kan. Oke. Jadi karena aku udah mulai sibuk ke sana. Aku sekarang lebih seringnya udah balik lagi nih ngajar ngajar catwalk sama udah balik lagi bikin baju. Oke. Oh, Ada fashion designer. Desainnya Oke. udah balik mulai lagi gitu. Udah ada beberapa langganan yang terus-terusan ke aku. Tapi aku nggak terlalu yang bisnis banget yang belum sih buka butik yang jadi aku ngambilnya perorangan aja gitu. Oke. Karena aku tahu aku belum bisa handle semuanya karena aku masih ribet ngurusin anak-anak kan. Jadi ngejahit sama bikin baju sama ngajar aja sih. Ngajar sesekali jadi juri juga juri untuk modeling. Modeling. Gitu. Tapi tinggalnya sekarang Kawanda di mana? Di kota itu masih karena masih tetap adem sama gitu. mama? Iya, karena papaku kan baru meninggal tuh kemarin 2 bulan yang duka lalu. cita ya. Iya, thank you. Jadi mamaku sendirian. Ya udah aku tinggal sama mama. Kalau adikku kan traveling, Iya. jarang di rumah. Mau tahu adanya siapa? Berarti kakak ini dari sana ke sini. Iya. Oh my god, terharu banget. Thank you. Aku tuh pengguna Arif ngerepotin ini emang loh. beneran lo kurang ajar deh. Tapi aku Jauh suka soalnya aku sekarang ngelihat transportasi umumnya tuh udah enak banget.
Aku tuh orangnya seneng mencoba sesuatu. Ngulik Iya ya? seneng Ya ngulik itu gitu. jadi florist aja ngulik Iya meskipun sih. ada embel-embel terpaksa. Tapi enggak. Sekarang jadi enggak terpaksa karena ilmu yang didapat juga banyak ya Kak ya. Iya sih. Jadi Kalau- pinter karena keadaan. Oh oke. Kalau Instagram masing-masing profesi tadi, kalau model udah enggak ya. Berarti kalau desainernya terus juga floristnya itu dalam satu Instagram atau ada? Enggak dong. Beda. Kalau florisnya di Granny Garden. Ya, nih. Ada tenang. Sekarang sini. yang pegang mamaku. Oke. Oke. Kalau apa Fashion designernya? Fashion designernya produksi bajunya di One Idrus. Ada tenang. Itu aku juga jarang ngepost sih karena udah ribet ngerjainnya untuk ngepostinginnya tuh banyak banget baju yang aku nggak posting. Oh, tapi kan mungkin kalau pengen keep in touch untuk kontek-kontekan nanya-nanya bisa ya. Bisa. Sama yang dong. terakhir aku juga kemarin tuh sempat belajar Apa tuh? apa makeup artis MUA. Oh. Nanti baik. someday sih impianku pengen buka rumah kebaya plus makeupnya gitu. Ya mudah-mudahan keren. kecapai ya Kak ya. Insyaallah, Amin. Keren. Tapi enggak. Tadi kan nyinggung sedikit soal adeknya yang lagi sibuk. Oh, iya. Loh, Gue tetap usaha. Lo maksudnya usaha. Sama fans itu ya? Gue ngefans banget cuy dulu. Oke. Beneran. Jadi adeknya Kawanda ini adalah ini kayaknya udah pada tahu juga ya. Ya, ini seorang selebritis. Pemain sinetron tapi pemain film. Ya. Kayaknya dia semua sih ya. Bule. Ya iyalah boleh cuy. Ini Enggak juga, adeknya aja. dia lebih ke bahasa Sunda sih. Oke, ini dia adanya Kawanda. Ternyata 1, 2, 2, 3. 3. Ini dia. Stuart Collins. Stuart Collins yang mukanya sama gue beda ya. Beda, iya emang beda cuy. Dia 11, gue 40 lah. Tapi hubungannya sedekat itu gak sih Kak? Ini semenjak papa kita meninggal dekat banget sih. Dia alhamdulillah sih dia lebih sering nanyain kabar, terus dia lebih sayang sama anak-anakku. Benar, ketika udah dewasa gue ngalamin. Lo cowok ketika punya saudara cewek udah dewasa lebih protektif. Iya. Tapi nggak secara langsung, kadang cuma mantau dulu. Tapi kalau kakaknya ada apa-apa dia aja kelar aja sama adiknya. Seperti biasa sebelum closing, biasanya kita ada kayak ngasih quotes. Mungkin Kawanda punya quotes dalam hidupnya bisa menginspirasi orang-orang yang sekarang nonton gitu ya. Coba dipikirkan Apa ya? quotes dari Kawanda untuk hari ini. Berdamai dengan keadaan nanti akan membuat kamu lebih kuat. Terus menghadapi semua Ujian dalam hidup. Iya ujian benar. Itu lebih bijaksana dan diam sejenak, pikirin, baca situasi, nanti akan ngerti jalannya itu seperti apa gitu. Oke. Perempuan sosok seperti Kawanda ini tipe lo bukan? Ya iyalah, mandiri. Bener nggak? Tinggi. Berhijab ya kan? Hijab tidak jadi patokan kalau gua. Ya, Karena kan tapi kalau bisa kalau iya. hijab itu harus tidak dipaksakan Ya, gitu kan. Mandiri itu ya itulah pokoknya. Iya, terus banyak lagi kan skillnya ya. Iya betul sekali. Maaf ya Anda bukan di Iya udah, yuk mari kita closing kalau begitu. Terima kasih semuanya, terima kasih kru yang bertugas hari ini. terima Ada kasih. Duduk, Ucup, Arif, Angga, penanggung jawab acaranya ada Terima kasih Pak sekali Jel. lagi. Terima Jangan lupa nanti juga boleh di follow Kawanda. Jangan lupa Kawanda juga subscribe channel podcast Orang Biasa. Tapi jangan secara terpaksa ya, nggak Jangan secara apa-apa. terpaksa ya. Ya udah kalau begitu Nuya Epi pamit, Iya bergeser pamit dan Kawanda juga pamit. Thank Maaf banget you. siapa tahu kita ada Terima salah-salah kasih. kata ya. gitu. Ya udah, Kalau yuk. gitu kita ketemu lagi nanti di podcast Orang Biasa. Karena yang viral pasti ada di mana-mana. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.